Saya ingin memberikan kesempatan kepada Abangda Yusril Hiza Mahendra, founder podcast Bicara Santai, yang dalam hal ini memberikan gambaran atau isi pikiran terhadap kepemimpinan masa depan untuk Indonesia unggul. Kepada Bang Yusril, saya persilakan. Cik, oke. Sebelum saya mulai ya, saya agak merasa senang dan takjub ya. Dan sekaligus ini agak penasaran. Ini yang disediain minumnya 3. Kenapa menghindari? Ini 3 ini kita nggak hindari gitu ya. Semuanya simbol semua gitu. Iya, semua harus sepertiga. Ganjar Mahfud. Jadi saya bingung ini mau ngambil minumannya Jenderal, nanti kan bahaya kita pulang ini. Tapi yang menarik adalah saya percaya seperti katanya Azmi. Jadi intens saya komunikasi sama beliau, semua akan ganjar pada waktunya katanya. Ya mudah-mudahan setelah pulang ini ya ada hal-hal produktif yang kita bisa bawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Jenderal, ini dua-dua jenderal semua. Ini mantan jenderal GMNI, tokoh-tokoh semua, abang mbak yang saya banggakan. Jujur saya insecure sebenarnya karena bicara depan orang-orang yang memang matang secara praktis ya. Bukan hanya tentang gagasan, karena sebenarnya anak muda itu selalu menawarkan tentang gagasan, harapan. Oh ditambahin ya. Iya. Soalnya kalau nggak salah ngambil ini kan Pak Jenderal di sebelah. Saya tertarik dengan isu yang kemudian digagas oleh teman-teman Gama Mataram bahwa kita perlu yang namanya kepemimpinan. Cuman saya ingin disclaimer, berarti ada yang salah dengan kepemimpinan hari ini, kira-kira seperti itu, atau seperti apa gitu. Itu menjadi sebuah pertanyaan di balik kepala kita bersama bahwa ketika kita mengharapkan Indonesia emas, kita mengharapkan Indonesia yang unggul di masa depan, itu tidak berangkat dari hal yang kosong. Calon-calon pemimpin kita misalkan hadir di depan ketika bicara tentang Indonesia emas itu hanya hilir. Sampai yang di debat cawapres terakhir kemarin, ada salah satu calon wakil presiden, itu bicara tentang hilirisasi. Selalu hilirisasi. Persoalan bangsa ini bukan hilir. Persoalan bangsa ini terletak pada hulu. Kita nol besar bicara tentang bonus demografi ketika stunting itu masih ada. Ketika perempuan itu masih tidak sehat rahimnya. Nol besar kita bicara tentang 2045 kita akan menghadapi bonus demografi seperti Amerika, seperti Jepang dan lain sebagainya, apabila itu tidak dipersiapkan. Karena itu, ketika kita bicara tentang kepemimpinan di masa depan, tentunya kita menginginkan pemimpin itu bukan hanya memberikan harapan, karena ketika pemimpin kita menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dia bisa aja bilang, semuanya gratis. Makan siang gratis. A gratis, B gratis. Itu harapan. Tetapi harapan itu harus tercermin dari apa yang pernah dilakukan. Itulah yang kemudian saya selalu sebut sebagai integritas, track record. Maka ketika ditanya apa sebenarnya yang bisa membawa Indonesia itu pada kepemimpinan yang lebih strategis di masa depan menuju Indonesia unggul itu, maka kepemimpinan yang berbasis pada integritas. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur integritas seseorang? Ada orang bilang ada satu isu yang selalu muncul 5 tahunan, isu HAM misalnya. Kenapa itu dia terpolarisasi sedemikian rupa? Karena itu persoalan integritas, gitu. Komitmen terhadap bagaimana kita bisa bicara tentang Indonesia emas 2045 kalau kita sudah menghabisi manusia-manusia di era-era sebelumnya, gitu. Itu yang kita sebut sebagai integritas. Satu contoh. Kemudian kedua, apa standar kepemimpinan menuju Indonesia unggul di masa depan? Ya tentu intelektualitas. Pertanyaannya adalah intelektualitas itu, kapasitas itu didapat dari mana? Saya percaya bahwa ilmu itu ada 2. Ada ilmu pendidikan, ada ilmu kehidupan. Ada anak muda, bisa pergi ke luar negeri, go abroad. Dia bisa jadi SH, LLM, PhD pula. Tapi hanya ilmu pendidikan.
dia kekurangan satu ilmu yang namanya ilmu kehidupan. Karena itu, kita tidak antipati terhadap kepemimpinan muda. Muda bisa maju di depan, tetapi kepemimpinan muda tidak berangkat dari hal yang kosong. Dia melalui proses yang panjang. Kayak katanya Bung Karno, pemimpin itu lahir dari rahim rakyat. Katanya. Kebetulan saya orang yang suka pemikiran Bung Karno. Dia diproduksi ketika ditanya oleh C.D. Adams misalkan, apa kriteria kepemimpinan Indonesia di masa depan? Pemimpin Indonesia itu adalah dia yang pernah mencium keringat rakyat. Ada anak muda tiba-tiba mau jadi cawapres, mohon maaf misalkan. Ini tidak menduduh siapapun gitu. Tetapi tidak pernah tidur bersama rakyat. Iya. Ya. Pemilu Ya. dulu. Ini menjadi persoalan. Belimbing sayur. Ada anak muda yang tidak pernah merasakan keringat rakyat, penderitaan rakyat. Tetapi menjadi itu, kalau saya bilang itu bukan bypass itu. Ya, itu jalan tol. Ini sebuah ironi negara yang akan menghadapi bonus demografi yang akan dipimpin oleh anak muda yang tidak berangkat dari tadi, seperti yang katanya oleh founding parents kita, Bung Karno. Karena itu, kita menginginkan kepemimpinan itu bukan hanya dia lulusan luar negeri, atau S3 misalkan. Tetapi, kepemimpinan itu, dia harus memang benar-benar merasakan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena itu di visi misi mungkin teman-teman ada aktivis juga datang ke sini, bukan hanya relawan. Kita cross check apa yang menjadi gagasan besar yang bisa menjawab keinginan dari masyarakat. Karena program kerja yang ditawarkan itu adalah harus program kerja yang menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya mengiming-iming harapan. Kemudian yang ketiga itu selain integritas, kapasitas, yang ketiga itu adalah trust. Ya, popularitas, tapi basic value-nya itu adalah trust. Kita membutuhkan seorang pemimpin karena kita sistem presidensil. Kita membutuhkan ke depan kepemimpinan itu yang memang mempunyai trust publik yang kuat. Karena kalau stabilitas politik tidak bagus, investasi nggak bisa masuk. Investasi nggak ada, sokongan ekonomi kita menjadi lemah. Sokongan ekonomi kita menjadi lemah, dapur ibu-ibu tidak berasap. Dapur ibu-ibu tidak berasap, artinya ada anak yang tidak bisa makan besok pagi. Anak tidak makan besok pagi, artinya 2045 itu menjadi tanda tanya besar. Saya bukan hanya ingin sampaikan ini secara ideologis, tetapi ini secara ekologis. Gitu. Saya ingin coba meruntunkan cara berpikir kita tentang bagaimana kapasitas kepemimpinan di masa depan. Karena itu, anak muda yang kemudian muncul sebagai antitesis misalkan dari orang-orang tua, pertanyaannya adalah sudah cukup nggak kapasitas kepemimpinan itu? Soalnya sekarang ada yang bilang begini, kepemimpinan hari ini tuh menjadi seru, anak muda bisa masuk, tetapi pertanyaannya anak muda yang seperti apa? Anak muda kami ini Pak Jenderal izin, hidup itu kami selalu bagi menjadi dua jalur. Ada jalur nasib dan ada jalur nasab. Kami ini jalur nasib, sorry. Mungkin nggak kami yang jalur nasib ini menjadi the next leader Indonesia? 0,05% mungkin. Ketika praktek orang dalam itu dipraktekkan di dalam sistem politik kita. Hari ini adalah realitanya, ini dinasti, ini adalah praktek orang dalam, jalur nasab. Dan kita tidak ingin yang seperti ini. Saya kebetulan orang Bima. Kalau orang Bima itu di ujung Pulau Sumbawa, ada mangga itu, mangga yang matang karena dikarbitkan. Ada mangga yang memang matang pohon. Iya, mangga kalau matang pohon, kuning dia, rasanya manis. Pertanyaannya, mangga karbitan kuning tidak? Kuning. Tetapi kecut. Anak muda bisa memimpin, tapi kalau dia tidak memproses dirinya melewati apa yang kita sebut sebagai perjalanan menuju kepemimpinan, maka jangan heran diskriminasi, penindasan, ya. Apa yang tidak berpihak kepada anak muda, khususnya kepada rakyat-rakyat kecil akan terjadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang apakah kepemimpinan muda itu penting. Muda itu bukan tentang
usia. Saya kenapa bicara tentang muda, karena saya merasa bahwa ini harus disampaikan gitu. Karena orang bilang kita pilih pasangan A atau B karena usianya muda, mewakili milenial. Saya bilang jangan seperti itu. Kenapa? Muda itu bukan tentang angka, bukan tentang usia, tapi muda itu adalah program kerja yang berpihak kepada anak muda. Ada orang yang usianya muda, tetapi gagasan pikirannya itu tidak relevan dengan keinginan anak muda. Karena itu, walaupun misalkan Prof. Mahfud, Ganjar Pranowo, Pak Ganjar misalkan, masuk nggak kriteria milenial? Kan nggak masuk. Apa iya anak muda tidak memilih mereka? Yang kita lihat itu adalah program kerjanya apakah bisa menjawab keinginan dari anak muda. Itu yang paling penting. Karena ada juga anak muda yang juga akhirnya bukan hanya orang tua, bukan hanya anak orang tidak mampu, mohon maaf. Rakyat kecil yang berpotensi di kemudian waktu akan disia-siakan. Konstitusi negara saja dikangkangi. Ini adalah sebuah ironi negara. Kebetulan saya orang fakultas hukum, tapi karena pekerjaan sulit Pak di NTB, jadi ngambil jadi konten kreator gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi aspirasi bahwa kami anak muda Nusa Tenggara Barat itu menginginkan kepemimpinan yang bukan hanya bisa menjanjikan harapan, tetapi bisa memastikan bahwa harapan kami ini diperjuangkan. Terakhir, karena kita akan Pak Jenderal, soalnya kalau sebelahan sama Pak Jenderal maunya cepat-cepat aja saya. Terakhir, saya ingin sampaikan satu quote ya. Kalau kita mabuk mobil, jangan naik mobil. Kalau kita mabuk kekuasaan, jangan ambil kekuasaan. Itu paling penting. Karena bila kita terobsesi untuk ingin terus berkuasa, menghalalkan segala cara, ini adalah bibit-bibit baru lahirnya feodalisme, totalitarianisme. Saya senang banget karena berada di forum ini. Gama ini, Ganjar Mahfud itu mungkin tidak populis orang bicarakan, tetapi dua partai yang hari ini walaupun mungkin banyak sekali orang yang dulu tidak di sini ya, PDIP dan P3 itu adalah partai yang komit melawan totalitarianisme dan feodalisme di Orde Baru. Itu catatan historis yang sampai hari ini harus ada di dalam benak dan batin kita, bahwa orang bilang anti PDIP hari ini. Iya, ternyata baru kita sadar, ternyata bukan anti PDIP, anti Jokowi katanya seperti itu. Ini harus terpaksa saya katakan seperti itu. Ternyata bukan PDIP-nya yang bersalah, ya, tetapi Jokowinya ternyata. Sudah dibuka di podcast dimanapun, Bu Mega ternyata punya komitmen untuk itu. Dan partai PDIP dan P3 selalu berada pada gerbong melawan totalitarianisme. Terima kasih. Ngeri-ngeri senap kalau Bang Yusril ini sudah menyampaikan gagasan ya. Baru mulai udah paham. Iya. Orator dulu waktu mahasiswa Bang ya. Oh, sekarang lagi mahasiswa juga. Ya. Agak hening, tenang, tapi terisi itu. Ibaratnya pas charging gitu Bang. Iya. Itu gagasan yang pas charging langsung masuk ke pikiran. Betul seperti yang dikatakan Bang Yusro tadi tuh. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat anak muda itu harus banyak-banyak berproses, terususnya di organisasi,